Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina Rasul Baraka Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ila khadratil mukarramun, para alimul ulama, para ustadz, para pembina, pembawa akidah, rahimakumullah. Tentu khusus, wabil khusus bapak-bapak serta ibu-ibu saudaraku yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram. Segala puja-puji semata-mata baginya Ilahi Rabbi. Tentunya juga salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan serta keluarga besarnya, juga mudah-mudahan kepada kita pengikutnya mendapatkan syafaat darinya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan karunia Allah yang penuh dengan hikmat, penuh dengan barakah, kita mendapatkan karunia yang sangat indah dari Allah, yaitu karunia kesempatan untuk ibadah akbar, yaitu thalabul ilmi. Banyak orang yang mampu, gagah perkasa, tidak ada menerima kesempatan untuk mengaji. Banyak orang sehat, berduit, tidak ada kesempatan untuk mengaji. Tetapi kita alhamdulillah di malam ini la haula wa la quwata illa billahil alil azim, Allah ringankan kaki kita, Allah paksakan jiwa kita, Allah angkat seluruh tubuh kita untuk fi sabilillah, untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang mulai mati, untuk membersihkan kotoran-kotoran batin yang penuh dengan angkara murka. Dengan iktikad bulat kita fi sabilillah, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, di penghujung tahun Hijriyah, sebentar lagi kita akan masuki tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Apa yang harus kita perbaiki dan apa pula yang kita harus perbuat di dalam kehidupan yang akan datang. Sedangkan kehidupan saat ini terasa betul lemahnya batiniah kita untuk menghadapkan diri kepada Allah. Terasa betul iman kita di penghujung tahun, di akhir tahun ini nampak loyo tentang keyakinan kita, seakan-akan seirama dengan ekonomi. Begitu ekonomi lemah, iman ikut lemah. Seharusnya begitu ekonomi lemah, iman kita naik satu fase.
Tapi kita aneh dan ajaib, tatkala rezeki kita lemah, iman ikut lemah. Tatkala keuangan kita sudah menipis, tatkala pekerjaan sudah mulai akan akhir, mulai dihantui dengan kebingungan, iman mulai ngambang. Nah, karena apa? Mari kita akui dengan saksama bahwa itu benar. Nafsu untuk ibadah kepada Allah sangat susah. Belum bahagia menerima berita-berita dari Allah. Contoh, kita mendengarkan azan subuh, belum merasa bangga dan bergembira hati kita bahwa Allah hadir memanggilku. Tatkala azan zuhur datang, tidak ada kita rasa bangga dan gembira bahwa Allah memanggilku, aku masih ada umur untuk sempat berbakti kepadanya. Inilah menunjukkan bahwa hitam dan kelam batin kita jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tatkala mendengarkan samar-samar tentang bisnis, tentang duit yang belum menentu, kupingnya bertambah sejengkal, jiwanya bergebu-gebu meskipun kita akan kena tipu. Hadirin rahimakumullah, hal inilah di akhir zaman. Tatkala manusia diajak untuk beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwanya kecut. Tatkala kita ajak berfoya-foya untuk alam yang sementara, dia sangat bangga dan bahagia. Mulailah datang alam yang kebalik. Kebenaran akan sirna, kebatilan akan membabi buta. Hukum pengadilan di mana-mana hanya untuk rakyat jelata. Orang yang gagah dan perkasa tidak tersentuh oleh hukum itu sendiri. Undang-undang dan hukum diatur oleh manusia, bukan manusia diatur oleh undang-undang. Islam diatur oleh manusia, bukan manusia diatur oleh Islam. Manusia membaca Al-Quran, tetapi bukan untuk mengkaca tentang kehidupan dengan Al-Quran. Seharusnya sholat kita untuk mengukur temperatur kehidupan kita, baik dan benar kita adalah sholat. Sholat adalah menjadi hidayah. Hal inilah, saudaraku, kalau sudah seperti ini, kebaliklah alam. Wong pinter jadi kebelinger, entah apa jadinya. Semakin hari semakin jauh dengan Allah, cinta kepada dunia semakin hari semakin mencekam. Tatkala manusia sudah cinta kepada duit, insya Allah rumit akan datang, penyakit akan nampak. Bicara berbelat-belit, iman ditukar dengan harta benda, meskipun kita ditipu oleh orang-orang bodoh. Kenapa saya katakan bahwa sekarang ini berbaliklah, orang pintar ditipu orang bodoh. Orang bodoh juga ditipu oleh orang pintar. Banyak orang yang pintar kebelinger, tatkala dia membumbung tinggi nafsunya untuk mencari harta dan benda, tak kesampaian pula, datanglah si bodoh bawa acara. Jadi dukun tiban, jadi ica-ica orang sakti. Akhirnya iman terjual demi harta tipuan. Ya gimana bisa ngaji pas-pasan, yang dipelajari kitab mujarrabat di kampung. Untuk mengajarkan kebenaran tak nampak di kitab itu, sebab di dalamnya adalah kitab perdukunan. Diapalkan setengah mati, dia merantau ke Jakarta. Jadilah orang pinter, lain dengan orang mengerti, orang pinter. Kenapa? Kuliahnya dia punya titel juga sarkup, sarjana kuburan. Kerjanya apa? Bukan di masjid,
nyari kuburan, nyari keramat ke kuburan. Allah dilupakan. Pada karamallah jalaluh, karamah tempatnya adalah Allah, bukan kuburan. Ini lain. Dikarenakan tamatannya sarjana kuburan namanya sarkup, kitabnya kitab primbon, dia punya modal merantau kota. Disitulah ngaku wali, disitulah ngaku orang sakti. Dikarenakan di kampung tercekam mencari rezeki sulit setengah mati, maka orang pintar kota mulai tertipu banyak betul. Apa yang ada di buku itu dia laksanakan. Kang, bila mana kamu pengen kaya, ini kitabnya dari zaman Nabi. Ada yang tai kebo dibungkus kain putih campur kembang, campur minyak wangi dengan mas kawin sekian puluh juta, akan dikubur 40 hari akan jadi uang 1 triliun. Ngerti? Manut itu orang pinter. Ngejual iman make duit lagi. Bermacam-macam cara orang pinter ini. Maklum mereka juga belum pendidikan tentang akidah. Begitu kena kemiskinan dia kalap menjadi orang kafir, maka memisahkan lagi orang-orang yang pinter tidak tahu akidah. Akhirnya mereka ikut terjerumuslah ke jalan kesesatan. Inilah Jakarta. Hadirin rahimakumullah, maka ujian yang paling berat tatkala kemiskinan hadir, manusia akan bingung. Maka saya menghimbau, mari kita kembali kepada Allah. La ilaha il, jangan percaya sangat banyak yang tertipu di masa kini. Yang tentang duit OB, yang tentang besi kuning, yang tentang itu namanya samurai, semua itu adalah hanya tipu-tipuan belaka. Jangankan Anda sampai mencari, nempel saja, insya Allah punya rumah Anda akan habis, istri pun bisa digadaikan. Sebab yang jadi korban di jamaah kita pun sudah mulai banyak. Akhir-akhir ini berapa orang jamaah kita yang kena tipu seperti itu. Ada juga yang berkedokan kiai, yaitu amal lillah. Bahkan berapa hari yang lalu datang ke sini nawarkan kepada saya, mereka mengajak orang miskin bergabung akan mendapat bantuan 1 bulan 18 juta, harus store dulu sekian ratus ribu, diiming-imingi bermacam-macam. Ini sangat banyak korbannya di Jakarta maupun di Surabaya maupun di Gresik maupun di Sumatera. Hati-hatilah saudara, bermacam-macam untuk jalan kafir. Ini yang dinamakan tahun ujian. Zaman Sengoro, bagaikan telur di ujung tanduk. Kepleset sedikit, telur itu akan jatuh iman Anda. It could minan nar. Kita hidup detik ini di api neraka. Belum digoncang lagi dengan aliran-aliran baru. Islam yang tidak menunjang persatuan dan kesatuan. Bukan Islam yang kesamaan tetapi perbedaan. Yang satu menghujat tahlil, tahlil itu haram, padahal kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Kalau sudah berani mengharamkan la ilaha illallah, subhanallah, berarti sudah mengharamkan berhubungan dengan Allah. Ada yang mengharamkan Yasin. Coba, Yasin itu adalah firman Allah, kalamullah, berarti sudah akan memisahkan antara suratul Yasin dengan manusia. Bermacam-macam cara untuk memisahkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah satu saudara. Mari kita cari solusi yang terbaik. Islam itu apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Al-Islam salaman
Islam itu saling menyelamatkan antara kita. Oh, berlainan cara solusi sholatnya, caranya tidak bermasalah asalkan ayat-ayatnya sama. Kita cari sekarang hasil sholat. Orang hasil sholat itu adalah benar, hasil sholat itu jujur, hasil sholat itu mengasihi, menyayangi, menyelamatkan jiwa, raganya, keluarganya, tetangganya. Itulah hasil yang sholat. Hasil sholat bukan yang dadas, endasnya hitam, bukan. Yang dinilai oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholih. Di Al-Quran 30 juz, orang yang sholat itu adalah orang yang beriman, orang yang sholat itu orang yang amal solih, orang yang amal solih itu adalah jannatul ma'wa, dia akan kembali kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amal solih itu? Amalun adalah bekerja, solihun yang menguntungkan terhadap bangsanya, jiwanya, raganya, agamanya, dan negaranya. Saudaraku rahimakumullah, maka kami mengajak mulai saat ini program hati kita. Manusia bisa benar karena hatinya. Manusia bisa berangasan karena hatinya. Maka cinta kepada Allah adalah pertama adalah hati. Yakin kepada Allah adalah hati. Kalau hatimu ada Allah, yakin jasmani mau diperintah oleh Allah. Kalau anda semua cinta di hati kepada istrinya, yakin apa yang dipinta oleh istrinya, yakin anda akan mencukupinya. Sama dengan seorang istri, kalau hatinya cinta suami belum bercabang dua, yakin dia akan mencukupi kebutuhan sang suami. Suara hati. Nah, mari kita tanyakan hati kita, sudahkah merasakan dihidupkan oleh Allah? Sudahkah hati ini merasa milik Allah? Sudahkah kita ini merasa disayangi oleh Allah? Kalau tidak, inilah akan hari demi hari muncul rasa kekafiran, sebab kita tidak rumasa disayangi oleh Allah. Ini ilmu tauhid namanya. Jawabannya di kalimat apa? La ilaha illallah. Diapakan? Diikrarkan, disaksikan dengan hati sanubari yang jernih, bukan hanya diucapkan tanpa hati. Ini namanya la ilaha illallah kerawang, jaipongan, make lughah, make ilmu, make penataan, penataran. Adalah ilallah anak kecil, namanya tadi saya katakan hanya segini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bisa puyeng kepala. La ilaha illallah yang benar disuarakan dengan saksama, diartikan dengan keyakinan, diikrarkan dengan hati sanubari yang dalam. La ilaha illallah. Hatimu berkata, tidak Tuhan yang kusembah hanya Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang menyayangi aku setiap saat hanya Engkau Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang ngasih hidup setiap saat hanya Engkau Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menggerakkan jiwa ini hanya Engkau Allah. Katakan kepada Allah, semua datangnya dari Ia. Hidupmu, rezekimu, gerakmu, yakin hatimu lambat laun, iya.
mengakui bahwa kita ini adalah hamba daripada Allah. Kalau tidak, kita bahaya sekali. Bisa-bisa manusia akan minta syafaat barokah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, kita hidup di buminya Allah. Dia kena hatinya tidak pernah menjawab bahwa kita dihidupkan oleh Allah. Begitu ada orang sakti, kita akan berkata, eyang punten hibarna barokahna syafaatna, syafaatillah akan hilang, barokah akan hilang. Karena kebutuhan manusia itu sendiri tidak pernah hati dihadirkan Allah, maka selain Allah akan masuk. Sudah bermacam-macam akidah, bermacam-macam Islam yang dipoles untuk menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita agama tauhid, agama kesatuan dan persatuan, agama yang maha tinggi, menghargai agama apapun di muka bumi. Menjadi satu adalah agama Islam, dan Islam setelah menjadi satu mengasih contoh kepada non muslim bahwa Islam agama yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama sekali hidupkan hati kita yang di saat ini menghadapi ruwet ekonomi, lagi rumit dan sulit. Datangnya bermacam penyakit, penyakit jasmani, penyakit iri, penyakit dengki. Maka kami mengajak, mari memohon kepada yang maha tunggal, memohon kepada yang maha gagah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita, jangan kita rugi dari jauh sampai ke sini, dari Bandung, dari Sumatera sampai ke sini hanya ngantuk, mantuk. Subhanallah, sangat rugi. Katakan kepada Allah, dia Rabbun Ghafur, dia Akbar, dia Ajib, dia Mujib. Hati mari kita hidupkan. Ceramah di mana-mana, sudah banyak ceramah, tapi detik ini kita doakan kedua orang tua kita, kita doakan kedua mertua kita supaya mendapat ampunan Allah. Kita doakan suami kita, kita doakan istri kita, kita doakan anak kita, kita doakan tentang apa yang ada di batin kita, tentang penyakitmu, tentang ekonomi kamu. Mari kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama mencari ridhonya. Saya juga sama ingin mencari ridha Allah. Saya juga ingin ibadah. Maka ibadah ini kepada kalian, kalian ibadah kepada Allah. Seiring sejalan menuju Allah. Mari kita siapkan batinnya kita, siapkan hati kita. Segala hal yang ikut di saat ini kita tunda dulu. Harta, benda, pekerjaan taruh dulu. Mari kita laporkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman tabi'u fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, niscaya tidak akan rasa takut, tidak akan rasa susah. Siapkan batin kita bersama-sama menuju ridha Allah.